Sepak bola Malaysia sedang tidak baik-baik saja. Fans Malaysia mendesak federasinya untuk berbenah menyusul prestasi timnas Malaysia yang sangat menurun di segala kelompok umur. Ultras Malaya mendesak Presiden FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Moamin dan Direktur Teknik FAM, Scott O'Donnell untuk mundur dari jabatannya. Bukan kali ini saja Ultras Malaya melakukan perlawanan kepada FAM. Sebelumnya juga Ultras Malaya tak mau datang ke stadion saat turnamen Piala Merdeka. Mereka menyebut alasan memboikot turnamen tersebut karena tidak puas dengan Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Mereka juga menilai FAM perlu dirombak buntut mundurnya Kim Pan Gon hingga minimnya empati untuk pemain timnas Malaysia yang terkena teror, seperti Faisal Halim. Prestasi sepak bola Malaysia memang sedang tidak baik-baik saja, bahkan mungkin sedang masuk dalam era kegelapan. Bukan hanya dari segi capaian saja, dalam hal permainan hingga komposisi skuad, Malaysia tampak sudah kalah kelas jika dibandingkan timnas Indonesia saat ini. Terbaru, tim Malaysia U17 hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Laos dalam laga penentuan kualifikasi Piala Asia U17. Hasil itu membuat skuad asuhan Javier Jorda Ribera harus puas finish di posisi kedua grup H, tertinggal dari Uni Emirat Arab yang lolos dengan poin sempurna. Hasil mengecewakan itu membuat Christopher Reich selaku manajer Malaysia U17 memutuskan mundur dari jabatannya. Sebelum timnas U17, skuad U20 Malaysia juga tak mampu lolos ke Piala Asia lantaran hanya finish di peringkat 4 grup E. Tim Malaysia U23 pun hanya finish di posisi juru kunci grup Piala Asia U23 di Doha pada April lalu, setelah menelan 3 kekalahan beruntun dari Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait. Di kualifikasi Piala Asia U23 2026 Malaysia berpotensi bertemu tim kuat Asia. Pun dengan tim senior, mereka gagal menembus ronde 3 dan harus berjuang di babak kualifikasi untuk Piala Asia nanti. Malaysia akan bertemu dengan sejumlah tim kuat Asia seperti Syria, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, Vietnam serta Yemen. Sementara timnas Indonesia terus menunjukkan grafik yang menanjak dan mampu bersaing dengan tim-tim besar Asia. Di timnas Indonesia U23 misalnya, mereka berhasil tembus semifinal di Piala Asia 2024. Timnas Indonesia juga masuk pot 1 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Mengacu kepada performa di Piala Asia U23 2024, penghuni pot 1 adalah Indonesia, Jepang, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Korea Selatan, Vietnam, Qatar, China, Tajikistan dan Thailand. Berhubung berada di pot yang sama, timnas Indonesia takkan satu grup dengan mereka di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sementara timnas Indonesia U20 berhasil keluar sebagai juara grup F di kualifikasi Piala Asia 2025 dan memastikan satu tiket di Arab Saudi tahun depan. Baru-baru ini, timnas Indonesia U17 juga sudah mengantongi tiket untuk berlaga di Piala Asia U17 2025 Arab Saudi setelah keluar sebagai salah satu runner-up terbaik dengan koleksi 4 poin. Di timnas senior, kini Indonesia tengah berjuang di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sudah menembus round 3, artinya timnas Indonesia juga sudah memastikan diri sebagai peserta Piala Asia 2027 nanti. Rasa iri turut dirasakan masyarakat bola Malaysia pada kesuksesan timnas Indonesia, bahkan mereka meminta kepada federasi meniru langkah yang dilakukan PSSI. Kesuksesan timnas Indonesia juga berdampak pada berkurangnya perang antara netizen Indonesia dan Malaysia. Netizen Malaysia kini seperti kekurangan senjata menyerang netizen Indonesia, sebab tak ada prestasi yang bisa dipamerkan kepada netizen Indonesia, sementara netizen Indonesia semakin banyak bahan untuk adu argumen di media sosial.